Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sekarang pada kesempatan ini kita lanjutkan surah Al-Mursalat ayat 29. Pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan dirinya. Jadi artinya dengan sebuah bayan tafsili. Arti bayan tafsili dijelaskan oleh Allah, kamu tahu enggak siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air hujan itu, kemudian yang membuat bumi ini tidak bergerak, kata Allah. Jadi semua itu adalah perbuatan saya, kata Allah. Kalau seandainya kamu itu ingkar juga dan tidak percaya, kata Allah. Ya, ini kita lanjutkan. Bagaimana nanti kondisi ketika seorang itu akan masuk ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Inilah keadilan Allah. Keadilan bagaimana? Seorang ketika di dunia dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke dalam neraka. Maka oleh karena itu semua keinginan dia dipenuhi oleh Allah. Jadi karena dia ingin masuk ke dalam neraka, maka dia diambil dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat nanti bagaimana kondisi api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Ini perkataan ini diungkapkan oleh Allah, diucapkan oleh Allah itu ketika hari kiamat. Intaliqu itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu intalik namanya. Tapi sebagian penafsir menafsirkan intaliqu itu intalaka, itu maknanya apa? Siru, siru itu jalanlah kamu, disuruh jalan. Maknanya apa? Ketika seorang masuk ke dalam neraka, dia tidak masuk dengan sendirinya, tetapi digiring oleh para malaikat untuk bisa masuk ke dalam neraka. Kalau kita melihat di dalam tafsir lain, kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu ada sab'ina alfa zimam, ada 70.000 kelompok. 70.000 kelompok ini satu kelompok dipimpin oleh tuqadu bisab'i alfi malaikah, dipimpin 70.000 malaikat. Dan mereka itu digiring apa? Wassalasilu yushabun. Jadi di tangan mereka, di kaki mereka itu ada rantai. Bahkan disebutkan lain lagi, tangan mereka itu ke belakang, ya, tangan mereka ke belakang. Artinya tangannya terantai, kakinya terantai, dan mereka digiring untuk masuk ke dalam neraka. Maka kalimatnya apa? Intaliqu. Sekarang berpindahlah kamu dari tempat kamu dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang kamu dulu ingkar pada tempat itu. Kamu tidak yakin sama tempat itu. Kamu tidak yakin sama neraka. Kamu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Sekarang kamu pergi ke tempat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna intaliq, ya. Jadi perkataannya itu di akhirat, tetapi apa? Ini efek daripada seseorang itu dia tidak meyakini apa yang akan dia masuki tadi ketika dia di dunia, ya. Maka kalimatnya menggunakan kalimat intaliqu ila ma kuntum. Kuntum adalah sebuah kalimat madhi. Madhi itu kalimat yang sudah lalu. Dulu kamu mengingkarinya, sekarang kamu pergi ke situ, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dulu kamu mengingkari neraka, kamu tidak yakin. Sekarang kamu pergi ke tempat yang kamu tidak yakin dulu ketika di dunia. Ini yang dikatakan dengan ila ma kuntum bihi tukadzibun. Jadi artinya berpindahlah dari tempat dibangkitkan itu ke tempat yang kamu tidak yakin dulu, kata Allah Subhanahu wa taala.
diulang lagi 2 kali oleh Allah dalam wujud taukid, ya. Intaliqu, ya, ini dalam pada ayat selanjutnya diulang lagi sekali lagi oleh Allah. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Kalau ada terjemahan saya minta ada, coba dibaca. Ada terjemahan. Kita akan melihat di sini apakah terjemahan sama dengan tafsir atau tidak. Ada? Belum hafal, ya? Ya, ini Al-Mursalat ayat 30, ya. Kita tafsirkan terus, Pak. Intaliqu ila dhillin. Dhillin itu apa? Dhillin itu sifat awan. Awan biasanya kan melindungi, Pak. Tetapi sifat awan ketika pada hari kiamat tidak melindungi lagi. Itu adalah awan yang kita jumpai nanti ketika di padang mahsyar adalah awannya yang keluar dari api neraka. Ini namanya dhillin. Makanya sifat awan yang kita ketahui di dunia, ketika panas dia melindungi, tapi tidak. Awan itu makin panas lagi, bukan melindungi. Maka Allah mengatakan, intaliqu ila dhillin. Sekarang kamu pergi ke awan itu, awan panas. Pengertiannya apa? Neraka itu saking panasnya apinya, dia mengeluarkan awan, asap, ya. Asap ini ada 3, thalathi syu'ab. Dinamakan syu'ab karena dia berasal dari kalimat syu'bah. Nanti kalau kita pergi kuliah itu, ada syu'bah ini, ada syu'bah ini, ada syu'bah itu. Ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini. Atau kalau kita pergi kemana saja lah, Pak, ada syu'bah. Maksudnya syu'bah itu artinya kelompok, bagian. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Rupanya di neraka itu, saking panasnya api neraka, dia mengeluarkan api, dia mengeluarkan asap, ya. Asap itu ada 3. Thalatha syu'ab. Ada 3 asapnya. Ya, inilah yang dikatakan dengan asapnya tidak berfungsi lagi sebagaimana fungsi di dunia. Jadi asap atau awan itu biasanya melindungi, tapi ini tidak melindungi. Bahkan dia itu makin panas, makin dahsyat dan panas. Inilah yang Allah katakan, ittaliqu ila dhillin. Orang mukmin begitu juga, orang mukmin kan dilindungi juga nanti, Pak. Orang mukmin dilindungi kalau disebutkan dalam tafsir itu binurin, dengan cahaya. Jadi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu dengan apa? Awan yang panas. Jadi artinya sebelum mereka masuk ke neraka, mereka sudah melihat 3 awan panas yang sangat besar sekali. Ini yang dimaksudkan dengan intaliqu ila dhillin. Jadi dhillin yang dimaksud di sini adalah dhillun dhillu jahannam. Jadi asap neraka jahanam. Kenapa dikatakan dhillun? Likathafatiha. Karena saking banyaknya, maka dikatakan dengan dhillun. Jadi makanya api itu setelah membakar dia, saking panasnya api itu, maka dia membentuk seperti awan. Saking banyaknya awan itu, maka dikatakan dengan dhillun, ya. Kemudian ada 3 lagi dia, ada 3 dhillun. Kenapa? Karena saking panasnya api neraka itu bukan 1 awan saja, tidak, tapi ada 3 awan yang dibentuk oleh api tadi. Thalathi syu'ab. Jadi thalathi syu'ab ini ada 3 maksudnya. Syu'ab itu jamak dari bentuk, jamak banyak dari syu'bah. Makanya nanti sebelum masuk ke neraka, seorang itu akan memperhatikan ada 3 awan besar. 3 awan besar. 3 awan besar itu la dhalilin. Ya, apa yang maksud dhalil di sini? Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhalila illa dhilluh. Ya, ada 7 kelompok ketika di hari kiamat itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lindungi itu menggunakan kalimat dhillun. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi la dhalila illa dhilluh. Maka tidak ada yang dilindungi kecuali 7 ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dhillun itu mafhum sama semua orang, itu adalah perlindungan. Tetapi dhillun di sini kebalikannya, bukan perlindungan. Jadi makanya orang kafir itu, orang musyrik, orang berbuat maksiat, orang munafik, jangan mengira ketika melihat asap itu, melihat awan itu, dia akan melindungi dia, tidak. Ya, inilah maksudnya la dhalilin. Fungsi awan sudah tidak ada lagi.
Fungsi perlindungan untuk tidak jauh dari neraka tidak ada lagi, Pak. Jadi jangan berpikir nanti sudah nampak awan, oh ini bisa berlindung dari siksaan neraka. Tidak bisa. Bahkan awan itu makin panas sekali. Asyaddu harra. Panasnya luar biasa. Awannya saja, belum apinya lagi. La dalilin. Ini kalau kata Imam Jalalain apa? Kaninun yudhilluhum min harri dzalikal yaumi. Jadi saking panasnya hari itu, bahkan awan-awan saja tidak bisa melindungi dia. Awan juga panas. Bahkan di dalam tafsir Sawi juga, ini pendapat beliau. Jadi beliau mengatakan, beliau mengutip beberapa riwayat, lau madda yadahu, apabila tangannya dinaikkan ke atas, lamassas syams, maka dia akan memegang matahari itu. Saking panasnya itu, dia akan memegang matahari, saking dekatnya matahari itu. Ini di dalam tafsir Sawi ya. Tapi nanti kita jumpai di dalam beberapa tafsir lain, tidak kita jumpai. Bisa saja nanti ada beberapa penafsir menafsirkan itu adalah kalimat majas ya. Majas itu apa? Matahari bukan di atas kita, tidak. Artinya saking panasnya seakan-akan matahari seperti di atas kita. Tetapi kalau Imam Sawi, beliau langsung menafsirkan dengan makna yang sebenarnya. Lau madda yadahu, kalau seandainya tangan mereka itu diangkat ke atas, lamassas syamsa, mereka akan memegang matahari itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. La dalilin wa la yughni minal lahab. Kalimat yughni artinya apa? Awan tadi tidak memberikan manfaat sama sekali untuk kita itu bisa jauh dari neraka, untuk bisa jauh dari panasnya api neraka, tidak bisa ya. Ini kalimat yughni. Wa ma yughni dalam ayat lain, wa ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Jadi artinya hartanya tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan faedah. Ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Jadi artinya hartanya tidak bisa memberikan faedah, tidak bisa menolong dia. Anaknya juga tidak bisa memberikan faedah dan menolong dia. Ini untuk Abu Lahab. Ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Artinya ketika dia masuk ke dalam neraka, walaupun dia punya anak yang saleh, walaupun dia punya banyak harta, harta tidak bisa menolong dia, anak tidak bisa menolong dia. Walaupun di neraka itu ada awan, awan tidak bisa menolong dia. Bahkan awan itu akan memberikan panas kepada orang itu. Jadi hana berharap li dulu. Apalagi nanti ketika Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ada 5 orang yang memang tidak bisa dapat syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya anak saleh, punya harta yang banyak, dia bersedekah dan lain sebagainya. Salah satunya apa? Tidak salat. Aneh itu maya. Maka kalau orang yang tidak salat, dia tidak bisa dapat syafaat dari Nabi Muhammad, dari malaikat, dari para syuhada, daripada mukminun, dari orang-orang saleh, dari anaknya yang saleh sendiri. Tidak bisa dia dapat syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau sudah diizinkan oleh Allah, nyanyi lebih ya. Jadi semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amru yauma idzin lillah. Semua urusan itu kembali kepada Allah. Bahkan para nabi dan rasul saja tidak berani macam-macam ketika hari itu, tidak berani macam-macam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sifat neraka tadi, sifat awan ya, awan yang ada di dalam neraka. Wala yughni minal lahab. Lahab ini apa? Lahab itu api neraka yang menyala, itu lahab namanya. Jadi ketika api neraka menyala, dia belum masuk lagi ke neraka, tetapi melihat apinya sudah menyala, kan panasnya luar biasa. Artinya di situ ada awan, ada api yang menyala. Awan itu tidak bisa menolong seseorang dari api neraka tadi, tidak bisa dia tolong. Ya, ini namanya wala yughni minal lahab. Kenapa demikian? Innaha tarmi bisyararin kal qasar. Jadi api neraka itu, tarmi itu melemparkan. Artinya apa? Orang dimasukkan ke dalam neraka itu, orang yang tidak yakin kepada neraka, dia dimasukkan ke dalam neraka, tarmi bisyarar. Rupanya neraka itu punya syarar. Syarar itu jamak dari syararah. Syararah itu satu, syarar itu banyak. Apa itu syarar? Syarar itu adalah gejolaknya api neraka.
Jadi kalau kita lihat, kita bakar api itu, apa namanya, yang menyala-nyala itu syarar namanya. Syarar itu kal kasar. Kasar itu apa? Seperti istana yang besar sekali. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan kal unuq, seperti leher. Artinya ada api neraka itu tepat lagi taku, seperti leher. Ada yang mengatakan api neraka itu nyalanya itu seperti kal kasar. Kasar itu istana. Maka inilah namanya tarmi bisyarar. Yang keluar dari neraka itu belum masuk lagi, Pak. Keluar dari neraka namanya syarar. Tetapi kalau satu itu namanya syararah. Ya, ini seperti al-bakarah, satu ekor sapi. An-nahlah, satu ekor apa namanya, lebah. An-namlah, namlatu, satu ekor semut. Namlu, banyak semut. Kemudian al-bakaru, banyak sapi. Syarar, banyak rupanya api neraka yang keluar itu. Jadi ini namanya syarar. Jadi syarar itu adalah api yang keluar dari neraka yang menyala-nyala tadi, Pak. Artinya apinya bisa dilihat oleh orang sebelum dia masuk ke dalam neraka itu. Jadi dia bisa melihat. Ini namanya tarmi bisyarat. Sebelum seorang masuk ke dalam neraka, maka posisi duduk dia itu haula jahannam jithiyah. Bagaimana jithiyah? Jithiyah itu berasal dari kalimat jathaya. Kita bisa melihat di dalam surah Al-Jasiyah. Jithiyah, seorang ketika digiring ke dalam neraka, sebelum dia masuk ke neraka, posisi duduk dia itu duduk di atas lutut, ya. Semua duduk di atas lutut. Artinya bukan digiring begitu saja, tidak. Duduk dulu di atas lutut sehingga dia melihat semuanya apa yang ada di depan dia. Setelah itu, fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Diambil leher apa kepalanya, diletakkan semua di situ, kemudian dia duduk di atas dengan lututnya, kemudian kakinya ditarik semua masuk ke dalam neraka. Maka Allah katakan begini, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Masuklah kamu. Kamu dulu kan tak percaya sama neraka ini. Kamu tidak percaya sama saya. Kamu tidak yakin sama saya. Sekarang kamu artinya baru yakin. Coba kamu masuk. Makanya mereka di dalam tadi ayat yang dibacakan oleh Imam, dzuqu adzaban nar. Coba rasakan azab neraka itu. Dzuqu itu berasal dari kalimat dzakayadzuqu. Dzakayadzuqu itu merasai makanan dengan lidah, dengan lidah, atau merasai sesuatu dengan kulitnya. Maka bagaimana kita itu merasai kopi? Oh, nikmat kopi. Dengan lidah kita rasai, Pak. Kemudian kita rasai apa namanya, kita digigit semut, Pak. Oh, sakit lagi, Pak, sakit lagi. Kita merasakan makanan begitu juga di leher kita, Pak. Tapi ke leher, oh, mangat lagi makanan ini. Sehingga kita bisa membedakan mana makanan yang enak, mana yang tidak enak. Makanan yang lezat, mana makanan yang tidak lezat. Mana makanan yang memberikan faedah kepada tubuh kita, mana yang memberikan mudarat kepada tubuh kita. Inilah kalimat dzuqu adzaban nar yang Imam bacakan tadi, Pak. Rasakan, kata, coba kamu rasa dulu, ya, kamu rasa dulu bagaimana azab api neraka. Ketika itu seorang baru mengatakan Rabbana, nah, ayat juga tadi, Pak, absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah lihat api neraka, ya Allah. Kami sudah mendengar, ya Allah, bagaimana apa namanya, suara neraka, teriakan orang di dalam neraka, teriakan neraka itu. Teriakan neraka bagaimana, Bapak dan Ibu sekalian? Teriakan neraka itu sekal himar, ya, seperti suara keledai. Maka kalau kita ingin tahu suara keledai, dibuka pada YouTube, tulis di YouTube, suara keledai. Begitulah suara neraka ketika dia melihat penduduk neraka yang akan masuk ke dalam neraka. Ini namanya zafira. Zafira itu apa? Teriakan. Dia berteriak terus. Berteriak. Suara keledai kan seperti itu. Seperti kita mau tutup pintu, Pak. Bahkan suaranya makin melengking lagi, tinggi lagi, Pak. Ya, begitulah suara keledai, ya. Jadi artinya suara neraka ketika dia melihat orang yang akan masuk ke dalam neraka, apa namanya, suaranya seperti suara itu. Sehingga keluar kata-kata orang yang akan masuk, Rabbana absarna, kami sudah melihat, wa sami'na, kami mendengar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Farji'na maknanya apa? Kembalikan kami sebentar saja ke belakang. Kalau tadi kan sudah ke depan neraka, Pak. Kembalikan kami sebentar saja ke belakang, na'mal salihan, kami akan berbuat baik. Tapi di dalam ayat lain, ya Allah, kembalikan kami, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah.
Itu ketika belum lihat neraka lagi, Pak. Belum lihat neraka lagi, Pak. Jadi artinya ketika dibangkitkan mereka tidak punya apa-apa, mereka melihat saudara-saudara mereka diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sedekah mereka dan amal ibadah mereka, maka mereka minta lanasaddaqanna wa lanakunanna, kami akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beriman. Hanali kata Allah. Kalau perjalanan sudah berjalan itu tidak kembali lagi, Pak. Bahkan seorang ketika masuk ke alam barzakh saja tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi, Pak. Inilah namanya latar kabunna tabakan atabak. Semua kalian, siapapun kalian kata Allah, akan melalui masa-masa ini kata Allah. Masa di alam roh akan dia lalui, masa di dalam kandungan akan dia lalui walaupun hanya semenit saja, walaupun hanya sedetik saja. Maka kadang-kadang kita melihat nanti bayi dalam kandungan itu umurnya sebentar saja kemudian meninggal dunia. Harus dia melalui masa itu kata Allah. Latar kabunna tabakan atabak. Yang jelas setelah mati dia pasti hidup sebentar. Kenapa? Karena tubuh itu harus ada ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya kalau bayi itu mana tubuhnya, itulah bayi yang sebentar tadi, Pak. Tubuh yang cuma semenit saja tadi, yang dia singgah sebentar, dengan tubuh itu nanti dia akan bangkit di padang mahsyar juga. Jadi makanya proses ini memang harus ada. Latar kabunna tabakan an tabak. Proses di alam roh, proses di dalam kandungan, kemudian diberikan roh. Kemudian setelah itu walaupun dia tidak hidup di dunia. Kenapa? Karena dia sudah diberikan kehidupan di dalam kandungannya. Yang jelas tubuh itu harus ada. Untuk apa? Untuk dia bisa dibangkitkan nanti di padang mahsyar nanti. Tidak mungkin orang tidak ada tubuh. Ya. Maka Allah berpesan ketika ditiup sangkakala yang kedua, a'idu arwahahum, kembalikan roh-roh mereka itu ke tubuhnya. Ada juga yang menafsirkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini tafsiran kedua. Tafsiran yang pertama ketika seorang meninggal dunia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan. Satu. Tafsiran yang kedua, ketika seseorang itu ditiup sangkakala yang kedua, maka ketika itu Allah mengatakan irji'i ila rabbik. Kalimat Rabbun itu artinya bukan Allah. Kalau yang pertama artinya Allah. Yang pertama, kembalilah kepada Tuhanmu yang memberikan rezeki kepadamu, yang menciptakan kamu, yang mematikan kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Satu. Tafsiran yang kedua, Rabbun ini maknanya Tuhan. Ya, Tuhan itu apa? Tubuhmu. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada tubuhmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Itu tubuhmu yang sudah mati tadi. Radiyatan mardiyah. Ya. Ketika itulah baru manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sifat api neraka itu, Pak. Jadi sifat api neraka, sebelum seorang masuk ke dalam neraka dia sudah bisa melihat. Bagaimana bisa melihat? Karena dia dulu di depan neraka itu, Pak. Haula jahannama jithiya. Kita lanjut lagi. Tarmi bisyararin kal kasar. Jadi tarmi bisyararin kal kasar ini adalah kalimat ijaz. Ijaz apa? Ijaz hasaf. Itu ada kalimat yang terpotong di situ. Kalimat terpotong itu kenapa bisa terpotong? Ini nama ijaz. Orang Arab, kata Imam Sibawai, al-Arabu yastaghni 'anil lafzi. Orang Arab itu kaya lafaz. Ketika disebutkan tarmi bisyarar, mereka sudah paham itu apa maksudnya. Maka ada kalimat yang dihilangkan di situ. Inilah namanya balaghatul Quran. Begitu balaghahnya Al-Quran, pengucapannya sedikit cuma sudah bisa dipahami dengan makna yang banyak. Karena kita bukan orang Arab, maka membutuhkan kepada tafsir-tafsir seperti ini. Apa maksudnya? Dulu itu mereka tidak butuh kepada ini, Pak. Pada perkembangan tafsir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ada Rasulullah. Mereka bertanya, ini bagaimana Rasulullah, ini begini, bagaimana Rasulullah, ini begini. Maksud tarmi bisyarar, tarmi al-mukadzibina bisyarar. Ya, ada yang dihilangkan di situ, Pak. Ada yang dihilangkan. Dihilangkan apa? Al-mukadzibin. Maka neraka itu akan mencampakkan orang-orang tarmi bisyararin, tarmi al-mukadzibin bisyarar. Jadi mereka ini akan mencampakkan mereka orang-orang pendusta ini ke dalam neraka. Sebelum masuk ke dalam neraka, mereka ketemu dulu dengan asap itu, Pak, yang besar sekali dan banyak sekali. 3 tadi, Pak. Thalath syu'ab. Maka neraka itu dipenuhi dengan asap, ya, asap yang banyak sekali. Maka digambarkanlah kenapa neraka itu hitam. Ya. Kita itu kalau sudah penuh awan di atas sini, maka gelap, Pak, seperti mau turun hujan. Jadi begitulah kondisi neraka.
Bahkan ada yang mengatakan lagi saudaun yadribu ila safrah. Neraka itu hitam gelap, yadribu ila safrah, tetapi warnanya agak kekuning-kuningan. Ya, sudah hitam gelap agak kuning-kuning sedikit. Yang neraka ya, Pak. Bayangkan kalau kita berada di dalam rumah. Kita berada di rumah. Cat rumah hitam. Mati lampu lah. Sudah mati lampu, cat rumah hitam, keramik hitam, mandum hitam Pak ya. Gede-gede hitam. Artinya apa? Hana mahu jauh. Tidak tahu kita mau lari ke mana, mau jalan ke mana. Kita mau jalan ke kanan, mau pong binti. Ya gede mau pong binti. Hana mahu jauh. Kenapa? Karena semuanya hitam. Jadi makanya di dalam tafsir itu diungkapkan, neraka itu saudaun, wa naruhu saudaun. Kemudian wa ahluhu saudaun. Yang masuknya juga hitam, neraka hitam, awannya juga hitam, apinya juga hitam, penduduknya juga hitam. Ya, jadi mandu hitam. Maka kenapa ketika akan dimasukkan ke dalam surga, ini penduduk neraka ini dimandikan dulu. Kenapa dimandikan? Fana bata sya'ruhu wa nabata lahmuhu. Karena setelah hitam itu, nanti ketika dimandikan akan tumbuh rambut yang baru, bukan rambut yang hasil korupsi dulu. Kita makan-makan ini mau hasil korupsi ya, Pak. Jadi maka bahaya sekali makanan itu, Pak. Daging-daging yang tumbuh hasil korupsi semua tubuh kita ini, Pak. Makanya kita ini ibadah hana nyaman, Pak. Tidak enak beribadah. Kenapa? Yang kita makan uang haram semuanya, Pak. Akhirnya apa? Ini daging-daging juga haram. Maka kenapa Rasulullah mengatakan kalau ada seseorang itu makan yang haram, cuma setetes saja, tanpa titik mendem, fanaru aula bihi, maka neraka lebih cocok untuk dia, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya tidak dimasukkan ke neraka, setiap hari kita beristighfar dan minta maaf kepada Allah. Ya, kalau kita Allah lun hana tengah jalul lagi ma'ahlun ya Allah ya, kita minta kepada Allah. Tetapi yang jangan apa? Yang dilakukan oleh orang-orang pembangkang Nabi Nuh. Wa asarrunya peka-peka. Nya nyampe ya, Pak. Hana ada temayang dah peka-peka. Alah pandai nanti kita taubat mendongnya. Nya ada peka-peka orangnya, Pak. Maka umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mandumi peka-peka. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu. Yang memberikan nikmat adalah Allah. Tetapi mereka peka-peka dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anaknya Abu Lahab. Anak Abu Lahab namanya Atbah. Makanya anaknya kan 3. Atbah lah yang mati dalam keadaan kafir, dan mati dalam keadaan ketika dia mencaci maki Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi 3 anak Abu Lahab ini saleh ya, Pak. Cukup kekekaknya, Pak. Dia masuk Islam ketika Fatu Makkah. Salah satunya perempuan namanya Durrah. Ya. Durrah, Maktab. Kalau tadi Atbah, yang satu lagi lupa saya. Ya, ada 3. 3-nya urut saleh-saleh Durrah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kondisi neraka. Kondisi neraka itu yang bisa menolong kita supaya tidak, ini adalah kita sendiri. Baik itu dunia kedua. Makanya ketika geyuli Allah Subhanahu wa taala tsumma nabtalihi. Manusia ini di dunia ujiannya apa? Cuma 2, Pak. Saya uji dengan kepatuhan kepadaku, dan saya uji dengan apakah dia mau meninggalkan apa yang aku larang. 2 saja, Pak. Kalau 2 ini mereka patuhi, semua aku berikan kepada mereka. Semua aku berikan, kata Allah. Apakah Allah berbohong, Pak? Hana ketemu dengan Allah, Pak. Cuma katanya undang, Pak, lebih condong kepada kejahatan. Maka Allah katakan, kalau kamu buat ini, aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, saya berikan semuanya, kata Allah. Lunjuk mandu kebahagiaan, lunjuk rahmat, lunjuk mandu, lunjuk. Cuma masalahnya, kata Allah, kamu tidak patuh kepadaku. Kamu tidak mau meninggalkan larangan yang aku larang, kata Allah. Itu saja. Padahal simpel sekali, Pak. Jaga diri kita. Jaga dro baik pegak maksiat. Jaga dro untuk taat dan patuh pada Allah. Baik lalai dah kala go ai go, Pak. Pada kala ai go ilai, Pak. Dro go pereh lah, Pak. Artinya kita terus belajar bagi cara semayang, bagi cara berudu, bagi bayi takut, nyo katuk takut, bagi cara bayi takut, Pak. Terus kita belajar untuk patuh dan taat kepada Allah. Insyaallah orang-orang seperti ini akan dibantu oleh Allah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dia ingin betul-betul berjihad, Pak, berjihad, ya Allah, lu tolong lu ilmu hana tapuhana ya Allah. Nu pernolong ya Allah, lu ingin bermujahadah, lu ingin semayang, lu ingin patuh, akan dibantu oleh Allah. Lanahdiyannahum subulana. Saya bantu dia. Cuma masalahnya tidak ada orang seperti ini.
Ada orang patuh dan taat, dia salatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, mencubit luar biasa, dua-duanya pokoknya Pak. Yang salat luar biasa, tahajud luar biasa, berzina luar biasa, ya namanya. Maka dia bangga lagi sama orang lain. Ailun walaupun lun, begahnya. Walaupun saya ini buat maksiat, saya lihat maksiat, saya makan haram, saya tahajud luar biasa juga, ya bangga dia Pak. Dia bangga sudah berbuat maksiat dan juga buat kebaikan. Padahal ini ini cacian Pak. Artinya apa? Allah ingin mengatakan salat kamu tak ada gunanya, kata Allah. Ada guna temayang bro. Tidak ada guna salat kamu, tidak ada guna puasa kamu kalau pekatan kamu masih seperti ini. Kamu masih curi punya orang lain, masih lihat maksiat, masih menzalimi orang lain, masih makan haram. Tidak ada gunanya salat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya lakukan dua-dua hal, walaupun itu dalam volume yang kecil Pak. Dalam volume yang kecil. Bagaimana volume kecil? Ketika Allah perintahkan salat, kita yang sanggup cuma salat lima waktu saja. Lain hai dah temayang. Tahajud hai dah temayang, ni. Salat qabliyah nak sanggup juga, ba'diyah nak sanggup juga. Lain nak sanggup, yang sanggup cuma salat fardu saja, Pak. Ya. Artinya apa? Kita menjalankan perintah Allah. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah ibadah salat. Inilah satu konsepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kamu mau enggak Allah menjaga kamu? Ya. Kalau kamu mau Allah menjaga kamu, memberikan rahmat kepadamu, memberikan rezeki kepadamu, kamu jaga juga Allah. Bagaimana maksud menjaga Allah? Hafidhu 'ala salawat, jagalah waktu salat ketika Allah memanggilmu. Jagalah waktu salat tadi Pak. Jagalah kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika sudah masuk zakat, bayar zakat, kita bayar. Kan karena itu tahu deh, enggak susah hidup kan. Cuma dua saja permintaan Allah. Yang kedua, kamu tinggalkan apa yang saya larang. Itu saja. Jangan ambil punya orang lain, jangan buat maksiat, jangan zalimi orang lain, baik petakik hati kau. Itu saja. Dua-dua ini kamu lakukan. Aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kalau kamu tepati janjimu, saya akan menepati janji saya juga, kata Allah. Saya jaga kamu, saya berikan rahmat kepadamu, saya berikan berkah kepadamu. Makanya kalau hidup kita ini masih berombak-ambing, artinya masih ada dosa kita Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kewajiban yang belum kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Ka'annahu jimalatun sufur. Jadi jimalatun sufur itu apa? Itu onta. Jadi api neraka yang menyala tadi itu warnanya seperti warna onta kuning. Ya. Apa maksud onta kuning? Gedanya menyatakan onta kan hana warna kuning, yang warna kuning kan lemu apa? Ya, onta kuning, yang ada hitam. Maka penafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan kuning di sini adalah hitam. Sebagian penafsir mengatakan onta itu kalau sudah hitam warnanya agak kekuning-kuningan. Ya. Jadi makanya dikatakan jimalatun sufur. Beginilah gambaran neraka jahanam. Ini namanya tasbih dhimni di dalam ilmu balaghah. Artinya menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain tetapi dengan gambaran saja. Ya. Contohnya apa? Anjing itu sedang mengais-ngais makanan di tempat sampah. Satu kalimat pertama. Ini kalimat pertamanya begini. Ulama su itu sedang mendekati ulama su itu sedang mengejar-ngejar dunia, apapun mau dia lakukan, bahkan menjual akidahnya sendiri. Begini. Kalimat kedua, seekor anjing itu, inilah tasbih dhimni yang seperti ini. Seekor anjing itu sedang mencari makanan di tong sampah, dia tidak mau tahu apakah makanan itu ada yang punya atau tidak mau tahu. Maka perumpamaannya apa? Ulama berakai seperti seekor anjing. Ya, ini begitu juga. Ketika digambarkan api neraka itu begini-begini, maka didatangkan kalimat lain, ka'annahu jimalatun sufur. Ada seekor onta yang warnanya kuning. Maksudnya apa? Api neraka itu warnanya seperti warna seekor onta tadi. Makanya sebagian penafsir mengatakan lagi, warna api neraka itu sauda walakin yatribu ila safra. Warnanya hitam tetapi kekuning-kuningan. Kenapa kekuning-kuningan? Dipertegas dengan ayat ini, ka'annahu jimalatun sufur. Jimal itu jamak dari jamal. Jamal itu onta. Onta yang warnanya kuning. Ada yang mengatakan bukan kuning tapi itu hitam. Ada yang mengatakan apa? Dia hitam tapi warnanya agak kekuning-kuningan ya. Maka ayat ini kan diulang-ulang sampai berapa kali?
Jadi diulang-ulang sampai 10 kali, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ya, ini ayat ini ditutup juga dengan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Jadi artinya celakalah atau wailah bagi orang-orang yang tidak yakin kepada api neraka tadi. Jadi artinya begini. Ini sudah diberikan gambaran oleh Allah. Ketika kamu akan masuk ke neraka, sebelum masuk kamu akan melihat awan-awan itu ada 3 kelompok, ada 3 awan. Artinya apa? Awan saja sudah panas, apalagi api neraka. Sebagian orang hanya yakin, dia tidak yakin. Ini termasuk ke dalam gaib mutlak ini. Gaib mutlak apa? Gaib yang tidak diketahui oleh manusia tetapi sudah digambarkan dalam Al-Quran. Gaib mutlak. Tapi ada satu lagi nanti gaib nisbi. Gaib nisbi, ketika kita nanti diceritakan oleh teman kita, tadi ada kejadian di sana tadi. Ini nak kejadian ini di Ketapang, nak kejadian di Nesu. Dan yang ada kalian nampak. Tetapi setelah kita pergi ke tempat itu kita lihat, oh betul lagu nak kecelakaan. Ini namanya gaib nisbi. Gaib yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi ketika dia pergi ke sana dia melihat, rupanya betul kejadian itu betul-betul terjadi. Ini gaib nisbi namanya. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali gaib mutlak. Gaib yang tidak terjangkau oleh manusia tentang neraka, bagaimana kehidupan manusia nanti setelah dia mati, bagaimana ketika di alam barzakh, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana ketika akan digiring masuk ke dalam neraka. Ini waktunya yang lama sekali, bukan sebentar, beda begitu. Karena di padang mahsyar itu ada beberapa orang, ada beberapa model. Ada manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar tanpa hisab. Ada 70.000 orang. Jadi mereka ketika dibangkitkan langsung tanpa hisab masuk ke dalam surga. Satu. Yang kedua, ada manusia yang dia itu digiring oleh para malaikat singgah di sebuah tempat namanya Telaga Al-Kautsar. Kenapa? Karena mereka salat ketika di dunia dulu dan mereka itu berkurban. 2. Ada kelompok yang ketiga didatangi oleh anaknya penghafal Quran. Yang dia hana mohon taju lima, pada masa cukup luang hana mohon taju. Sebagaimana kita nyu hana mohon taju, ketika kita belum pernah pergi ke Malaysia, ke Eropah dan lain sebagainya. Ketika berada di bandara hodaja hana mohon taju memang. Tiba-tiba hati kita senang sekali ketika datang orang Indonesia, Pak mau kemana? Bahasa Indonesia lagi dia ngomong. Oh nak tolong saya, nak tolong, mau kemana? Mau oh ya saya bawa. Kan senang sekali kita. Demikian pula orang tua cukup senang sekali ketika dia tidak tahu mau pergi kemana. Dia telanjang, tidak tahu apa baju, tidak ada apa-apa, tidak ada. Didatangi oleh anaknya penghafal Al-Quran. Dia bawa jubah. Ya, dipakaikan jubah. Ya, ikut saya ayah katanya. Kan senang sekali ayahnya, Pak. Senang sekali ibunya, Pak. 3. Yang keempat, ketika seorang berada di padang mahsyar, dia didatangi oleh bayi yang pernah singgah di dalam rahim istrinya, Pak. Ketika itu meninggal dunia bayi itu, atau ketika baru lahir dia meninggal dunia, maka para bayi-bayi ini akan mencari ayah dan ibunya di padang mahsyar nanti. Kan begitu senang kelima. Yang kelima, ada yang menunggu saja, menunggu selama 50.000 tahun lamanya. Makanya mereka menunggu saja, sehingga sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagi banda pre 50.000 itu waktu lama sekali ya Rasulullah. Di dunia saja 1 tahun itu lama sekali ya Rasulullah. Umur kami 60 tahun lama sekali ya Rasulullah. Sambil tersenyum apa kata Rasulullah? Bagi orang-orang mukmin kata Rasulullah. Ini yang menunggu tadi, Pak. Kamtidhari salawatil khams. Sebagaimana menunggu salat 5 waktu. Maka menunggu salat 5 waktu bagaimana? 50.000 tahun itu. Satu hari kan 50.000 tahun, Pak, di padang mahsyar. Artinya setelah 50.000 tahun baru 1 hari. 50.000 tahun kedua 2 hari. Yang kiamat. Maka Rasulullah mengatakan bagi orang-orang mukmin yang patuh kepada Allah 50.000 tahun itu ibarat apa? Kantidari salawatil khams, seperti menunggu salat 5 waktu. Kita selesai salat subuh, kita pergi kerja, setelah itu sudah azan zuhur. Ya, artinya tidak begitu lama. Setelah kita makan nasi istirahat sebagai sudah asar lagi. Ketika asar kita pergi sebentar minum, kemudian sudah maghrib lagi. Ketika duduk-duduk setelah isya lagi. Ya, begitulah orang mukmin ketika menunggu hisab nanti di padang mahsyar. Tetapi yang satu lagi kelompok lagi, mereka itu menunggunya lama sekali, Pak. Cukup Pak, 50.000 tahun lamanya. Artinya periode itu panjang sekali. Sebagaimana di dalam kandungan. Di dalam kandungan ada rahim itu, ada janin itu, ketika dimasukkan roh dalam hitungan detik rohnya balik kembali, Pak. Ya, balik kembali.
Ada ketika masuk ke dalam kandung roh masuk ke dalam jasad itu, ada jasad itu nanti 6 bulan baru lahir, ada yang 9 bulan baru lahir. Bahkan Imam Asy-Syafi'i lebih daripada itu. Jadi tergantung ini, Pak. Yang jelas masanya itu sekian, 9 bulan. Yang jelas masa di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, tapi ada yang lebih cepat lagi, Seperti dalam kandungan ada yang prematur. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah katakan apa? Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun itu kita tegaskan lagi, wailun bukan nama neraka. Betalah ya, Pak. Wailun adalah sebuah lembah yang berada di dalam neraka. Maka Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya, ittaqu jabbal hasan. Wahai sahabatku, takutlah olehmu sebuah jabbal hasan. Sahabat bertanya, wa ma jabbul hasan ya Rasulullah? Apa itu jabbul hasan ya Rasulullah? Rasulullah menerangkan kepada sahabatnya, jabbul hasan adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam, uiddat lil qurra'in marra'in. Dipersiapkan bagi penghafal Al-Qur'an, bagi pembaca Al-Qur'an, bagi pentadabbur Al-Qur'an, bagi yang mengkaji Al-Qur'an, marra'in, dia rianya bahbaik kali kau. Maka tidak semuanya penghafal Quran itu dimasukkan ke dalam surga, tidak. Tidak semua orang bersedekah itu dimasukkan ke dalam surga, tidak. Tidak semua orang beribadah itu dimasukkan ke dalam surga, tidak. Karena ada di dalam hadis itu, orang yang pertama sekali itu menurut versi hadis itu, yang dimasukkan ke dalam neraka itu ada 3 orang. Ya, ini ada balik-balik, ada terbalik. Itu salah satunya apa? Ada orang bersedekah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu banyak sekali sedekah. Untuk apa kamu sedekah? Saya untuk mencari keridaan-Mu ya Allah. Bohong kamu, kata Allah. Kamu bersedekah liyuqalu annaka jawad. Kamu bersedekah supaya dikatakan oleh orang lain kamu adalah orang dermawan, orangnya. Sekarang Allah memerintahkan kepada malaikat, ambil mukanya, pegang di mukanya dan masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah. Orang bersedekah masuk juga ke neraka. Kemudian ada orang yang al-alim. Alim itu seorang pengajar dan lain sebagainya. Ditanya, kamu kenapa mengajarkan orang lain? Saya mengajarkan al-ibtighai wajhika. Tidak, kata Allah, bohong kamu. Kamu mengajarkan orang lain yuqalu annaka alim, supaya kamu dipuji oleh orang lain, dikatakan kamu adalah orang malim, orang alim, orang ilmu. Maka ambil dia masukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati. Ini salah satu dari 3. Ya, yang ketiga kat tuanya, Pak. Ada penghafal Quran, pembaca Al-Quran ya. Pembaca Al-Quran, orang yang bersedekah, yang tidak dekat. Yang jelas 3 ini, mereka itu berbuat kebaikan, tetapi kebaikannya tidak dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka dari sekian pembahasan kita, ini ditutup dengan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah orang yang tidak yakin sama hari kiamat. Celakalah orang yang tidak yakin bagaimana posisi dia ketika akan masuk ke dalam neraka. Celakalah orang yang tidak yakin ketika api neraka itu mengeluarkan awan-awan. Celakalah mereka, kata Allah. Sampai 10 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini untuk apa diulang 10 kali? Litahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakuti. Untuk apa diulang 10 kali? Litakid, untuk mentaukidkan. Untuk apa diulang 10 kali sampai 10 kali? Ada yang mengatakan juga litaubih. Taubih itu apa? Begitu jeleknya manusia sehingga sampai diulang 10 kali, hantik 3 apa? Tiploh apa yang ulang. Makanya cukup buruknya manusianya. Artinya apa? Dia tidak mau mengambil ibrah, tidak mau mengambil manfaat, sehingga 10 kali diulang-ulang oleh Allah, bahkan sampai 10 kali saja dia tidak yakin. Maka di dalam Al-Quran disebutkan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah bisa sumpah-sumpah tadi sampai 10 kali itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya akal, kata Allah? Tidak. Mereka tetap tidak yakin kepadaku, kata Allah. Tapi hana buku, Pak. Tidak ada masalah. Tidak ada ruginya bagi Allah. Kita kalau tidak beribadah hana rugi Allah, Pak. Ya rugi dulu deh. Kalau kita bersedekah yang manfaat, katanya Allah. Maka ketika melakukan sesuatu jangan lihat ke orang lain dulu, Pak. Nyoba sedekah kepada KB, kamu pinah peng, ya, Pak. Ketika salat rumah KB, kahe lun, katutah lun, Pak. Jangan pikir demikian, Pak. Setiap tindakan yang kita lakukan, kejahatan atau kebaikan, semuanya itu kembali kepada kita. Kita bakhil untuk diri kita sendiri, Pak. Kita ngomongin orang lain sama seperti ngomongin diri kita sendiri, Pak. Sama bukti bukan aib kita sendiri. Mana buktinya? Ketika di padang mahsyar amal ibadah kita diberikan ke orang itu, kan rugi kita. Ya. Itu tidak ada manfaat sama sekali. Sekarang di dunia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beribadah saja. Bagaimana sistem beribadahnya? Itulah 2 tadi, Pak. Al-amru wan nahi.
Kita beribadah dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, yang punya ibadah. Allah kepegang melakukan salat berartinya ibadah. Kamu ngomong baik-baiknya ibadah. Dan yang kedua, tinggalkan apa yang aku larang. Maka meninggalkan majelis-majelis yang tidak jelas itu yang mendemai ibadahnya ibadah. Tidak melihat haram itu ibadah. Menjaga tangan untuk tidak menzalimi orang lain itu ibadah. Menjaga perut juga untuk tidak makan haram itu ibadah. Menjaga kaki untuk tidak pergi ke tempat maksiat juga ibadah. Maka ibadah dengan dua cara tadi, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian ya. Ya, nyobi KB kaji Pak ya, katib ya. Ya, jadi kita cukupkan di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.